Shalom kekasih Tuhan, anak-anakku yang saya kasihi yang ada di GPI Betania Pasar Baru Jambi dan juga anak-anak GPI Clear Kota Bontang serta dimanapun Anda berada. Selamat datang di bulan September. Oleh anugerah Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya, Dia telah membawa kita untuk masuk dalam bulan yang penuh dengan berkat dan rahmat. Dan saya berdoa supaya pengalaman Anda berjalan bersama dengan Tuhan di bulan ini akan jauh lebih dahsyat, lebih hebat, dan terus mengalami kemenangan-kemenangan. Anda mengalami kemenangan? Nah, tidak pernah ada kemenangan tanpa pertandingan atau tanpa peperangan. Itu sebabnya Bapak Ibu harus siap untuk berlatih bersama dengan Tuhan supaya kemenangan menjadi milik Anda. Kalau Anda lihat saat ini saya berdiri di minggu pertama ini dengan sebuah sakramen yang dipercaya oleh GBI, sebuah sakramen yang betul-betul punya makna tersendiri, yaitu dalam perjamuan kudus, ya. Bukan tanpa maksud. Tuhan Yesus itu datang dari sorga ke dunia pada waktu itu untuk memberikan karya terbesar, menjalankan misi daripada kerajaan sorga untuk menebus saudara dan saya, yaitu bagaimana saudara dan saya dibawa untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup saudara. Ingat Bapak Ibu, tujuan Allah itu adalah harapan yang Tuhan taruh dalam diri kita supaya kita bisa mencapai tujuan Allah, dan Dia memberikan jalannya ke sana, yaitu dengan membuka jalan kekudusan yang bulan lalu kita pelajarin, supaya dengan kekudusan itu kita dalam segala keadaan kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan untuk sampai kepada tujuan itu. Itu sebabnya Dia berikan tubuh dan darahnya tercurah, terpecah buat saudara dan saya. Ini adalah sakramen perjamuan kudus Bapak Ibu, tempat di mana Allah menaruh harapannya buat kita supaya kita hidup seperti yang Dia mau, seperti yang diharapkan, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Nah, bagaimana dengan keadaan saudara seperti sekarang ini? Ada banyak di antara kita yang sedang dalam keadaan sakit, yang tidak kunjung sembuh. Ya, seperti kayak saya, 27 tahun, mata saya cacat, belum juga baik. Sementara kita sudah belajar setia dan melayani serta mengasihi Tuhan. Ada juga mungkin yang terpuruk dalam soal pekerjaan, keuangan, rumah tangga, dan segala macam bentuk pergumulan hidup yang sampai saat ini sedang mengelilingi kita. Ya, apakah itu bisa menjadi penghalang buat kita mencapai tujuan atau harapan Tuhan dalam hidup kita? Ternyata enggak Bapak Ibu, ya. Tuhan justru ingin pakai keadaan kita yang enggak nyaman ini untuk membawa saudara sampai kepada tujuan Allah, asal kita punya pengharapan. Di bulan ini kita akan banyak belajar tentang pengharapan. Pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang sifatnya fana, karena memang terbanyak kita kalau punya harapan, selalu harapannya yang fana. Manusia itu kalau ditanya pengharapan apa sih yang kamu inginkan? Ya biasanya mereka berharap untuk masa yang akan datang itu sesuatu yang sifatnya materi. Bagaimana saya bisa cepat kaya, bagaimana saya bisa punya ini dan itu, punya rumah, punya mobil. Selalu orientasinya materi. Bagaimana saya sembuh dari sakit, bagaimana saya bisa punya follower banyak. Orientasinya selalu materi. Tolong jangan itu lagi, ya. Sekalipun saya tahu itu perlu, tapi bukan itu pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati adalah bagaimana Anda mencapai sesuatu yang sulit itu menjadi nyata dalam dunia kehidupan rohani saudara, yaitu menjadi serupa seperti Kristus untuk kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Dan itu yang Tuhan cari dalam diri kita. Nah, keadaan kita yang sekarang ini kita alami, Bapak Ibu, dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kata harapan ini dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah tikwa, yang artinya kawat atau penghubung atau tali yang menghubungkan Anda dengan sesuatu, dan sesuatu ini harus yang ilahi. Jadi hari depan Anda itu adalah hari depan yang harus kita miliki, dan untuk sampai ke sana yaitu perlu penghubung. Nah, itu yang namanya pengharapan. Jadi saya berharap dengan keadaan saya yang sedang penuh pergumulan saat ini, saya mencapai hari depan itu, hari depan di mana kita bisa mencapai tujuan Allah dalam diri kita. Itu makanya kekasih Tuhan, melalui setiap keadaan yang tidak nyaman yang saat ini sedang kau hadapi, jangan sampai Anda lepas pengharapan. Karena pengharapan di hari depan yang penuh pengharapan itu sudah dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, ya. Di sana dijelaskan bahwa nanti kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini pengharapan kita ini hari depan itu ini, ya. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, ini harapan kita tadi di hari depan, ya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu,
ya kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu, keadaanmu yang sekarang ini, kalau kita bertahan dengan iman kita ikut Yesus, maka nanti pada hari depan yang Tuhan janjikan dalam Yeremia 29:11 tadi itu, di mana engkau akan melihat kemuliaan Kristus, keserupaan dengan Kristus itu akan dinyatakan terjadi dengan di sana, maka kita akan menjadi pribadi yang bukan saja melihat dengan mata hati, tapi juga dengan kasat mata kita akan melihat kemuliaan Kristus. Nah, kita kan pengen itu terjadi dalam diri kita, kan itu harapan kita. Nah, kalau mau itu terjadi dalam diri kita, karena Tuhan gak akan menyatakan dirinya kepada semua orang, Dia menyatakan dirinya kepada semua orang yang menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam hidupnya, baru Dia akan menyatakan kemuliaannya itu kepada mereka, dan itu kan pengharapan kita. Nah, kalau Anda gak punya pengharapan itu namanya orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang masuk neraka. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang betul-betul dipilih ke kerajaan sorga, harus punya pengharapan yang ilahi, bukan kepada yang materi, tapi kepada yang ilahi. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan pada saudara dan saya pada pagi hari ini atau pada sore hari ini untuk kita boleh belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kita menyucikan dirinya. Kata menyucikan diri punya pengertian kita sungguh-sungguh menjauhkan diri daripada segala kenajisan. Sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Nah, itulah bagian di mana pengharapan kita bisa menjadi kenyataan. Bagaimana kita akan serupa dengan Dia dan menyaksikan kemuliaan Dia yang sesungguhnya. Itu makanya kekasih Tuhan, jangan tukar pengharapan Anda dengan pergumulan saudara saat ini. Apapun keadaan kita, tetap setialah beribadah, tetap setia mencari Tuhan. Kau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Selamat menaruh pengharapan kepada Kristus. Hidup Anda akan menjadi berkat ketika Anda sungguh-sungguh datang kepada Dia. Terus berkati, doa saya untuk Anda, jangan sampai hanya karena masalah engkau jauh dari Tuhan, kau kehilangan pengharapan, itu namanya. Tetaplah belajar punya pengharapan dengan Tuhan, sekalipun keadaanmu sedang dalam keadaan diizinkan Tuhan sedang tidak baik. Tetap setia dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, berikan apa yang Dia minta, bukan sesuai dengan apa yang Anda mau, tapi seperti yang Tuhan mau. Doa saya minta saudara, shalom, haleluya.